Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Jumpa lagi bersama saya, Kak Vina, dalam video pembelajaran PKN MISD. Teman-teman, di video kali ini, Kak Vina akan menjelaskan tentang pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan juga pusat. Untuk itu, mari kita simak videonya. Yang pertama, tentang pentingnya keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Adapun cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI yaitu pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang kelima, menghormati satu sama lain. Yang keenam, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dan yang kedelapan, menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, maupun status sosial. Selanjutnya, Kak Vina akan memberitahu apa aja sih contoh-contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, ada peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan rumah. Caranya apa sih, Kak? Caranya yang pertama itu kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah. Terus saling menghormati dan menghargai di antara anggota keluarga. Dan juga tolong-menolong antar anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua, ada peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama itu ada menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, kita harus berteman dengan siapa saja dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan di masyarakat, yaitu dengan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, bertegang rasa terhadap sesama, aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, ada peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita harus bersikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi, lalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan negara, aktif dalam menjaga kelestarian budaya, dan juga aktif dalam kegiatan pembelaan negara. Oke, selanjutnya Kak Vina akan membahas mengenai pengertian Perpu tingkat pusat dan juga di tingkat daerah. Istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan ciptaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi teman-teman, Perpu tingkat pusat yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden disebabkan oleh kepentingan yang memaksa dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Perpu di tingkat daerah itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri yang bersifat mengikat dan hanya berlaku untuk daerahnya sendiri, di mana kedudukan Perpu tingkat daerah lebih rendah daripada kedudukan Perpu di tingkat pusat. Nah, selanjutnya ada contoh Perpu di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah. Yang pertama ada di tingkat pusat. Kak Vina akan memberikan salah satu contoh undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada contoh di tingkat daerah.
Nah, contoh peraturannya itu adalah peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok, serta peraturan daerah yang salah satunya peraturan daerah Kota Bandung nomor 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada pasal 23 ayat 1 menyatakan tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok. Sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.